Buat my friends yang mengikuti Tiger Insights, rajin mengikuti, pertama kali kita bahas Toba itu kalau saya tidak salah di tanggal 28 Juli, jadi akhir Juli. Nah, setelah kita bahas, sempat naik, setelah itu sahamnya turun tuh my friends di bawah 1.000. Jadi, saya mau kasih tahu bahwa, ke my friends bahwa yang namanya fundamental itu biasanya itu butuh waktu sampai terjadi pergerakan yang kita inginkan ya. Selama tesisnya on track, seharusnya sahamnya akan segera merefleksikan cerita potensi-potensi cerita yang akan terjadi ke depannya. Nah, kalau my friends ingat atau mau coba nanti cek archive-nya pada tanggal 28 Juli dan beberapa hari setelahnya kita update lagi, kita bahas ada beberapa hal. Yang pertama mengenai materi public expose-nya Toba, di mana di sini kalau my friends nanti coba nonton lagi, kita bahas beberapa hal, tapi kita menitik beratkan ke ekspansi Toba yang berhubungan dengan akuisisi perusahaan pengolahan limbah nih, yaitu Sembcorp nih, my friends. Di mana pada saat itu kita sebutkan bahwa ini akan menjadi story terbarunya Toba dan ini akan menjadi suatu hal yang akan diikuti oleh pasar karena punya impact yang besar dan align sama programnya pemerintah. Nah, pada saat itu juga kita update tuh beberapa hari kemudian bahwa statement dari pemerintah saat itu kita update perpres yang berhubungan dengan pengelolaan sampah ini atau waste to energy ini diekspektasikan dalam waktu dekat nih, my friends. Jadi lagi dalam tahap finalisasi. Pada saat itu kita sebutkan bahwa kalau kita mendengar finalisasi, seharusnya bukan tahun depan, tapi dalam beberapa bulan ke depan kita akan mendengar update-nya. Nah, beberapa hari terakhir ini dan kemarin, akhirnya ada update yang terbaru nih, my friends, di mana di sini disebutkan Danantara akan menerbitkan obligasi Patriot atau Patriot Bond dengan nilai mencapai 50 triliun melalui mekanisme penempatan private atau private placement. Dan kalau my friends lihat, dan bertujuan untuk pembiayaan sejumlah proyek transisi energi termasuk manajemen pengolahan sampah untuk menjadi sumber energi atau waste to energy. Jadi ini kita on track ya tesisnya ya dari yang waktu kita bahas sampai dengan sekarang berarti update-nya ini sesuai dengan apa yang kita update pada saat itu. Nah, saat ini apa yang harus diperhatikan lagi? Kita mau lihat nih, nanti dari sisi penerbitan bonsai ini berjalan lancar nggak? Ekspektasinya berjalan dengan lancar, tidak ada isu, sehingga aliran pendanaannya bisa masuk nih ke si Toba ini yang berhubungan dengan Toba ya. Dan satu hal lagi yang my friends harus perhatikan adalah mengenai masalah program Waste to Energy ini ada 33 titik yang akan diluncurkan dan antara berdasarkan peraturan pemerintah yang akan keluar akhir bulan ini. Dan antara diberikan mandat untuk roll out atau memimpin program Waste to Energy ini, tutur Pak Rosan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Rosan menegaskan bahwa proyek tersebut telah mendapat dukungan dari PLN maupun pemerintah daerah tanpa adanya skema tipping fee. Jadi my friends bisa lihat ya, program ini bukan dimulai dari satu kawasan aja atau satu area aja, tapi langsung 33 titik. Dan kalau sampai berjalan dengan lancar, tidak ada tipping fee atau cost yang bisa membebani, harusnya marginnya akan bisa lebih besar nih, ekspektasinya. Jadi dari berita-berita yang ada, seharusnya sentimen positifnya masih berlanjut, tapi apakah nanti sahamnya bisa naik lagi, saya nggak tahu, karena normalnya koreksi sehat itu normal terjadi. Itu kurang lebih update dari saya kembalikan ke Yuli.